Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'. Kita bersyukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya baik, sebelumnya salam atau FBI bersyukur, tersenyum dan bahagia. Ustadz, nah ini kan tengoklah ya kan, yang kemarin lama tak kita buat konten, ternyata muncul lagi. Ya. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Apa Ustadz lah, apa dulu pandangan Ustadz? Pertama sekali yang harus kita sampaikan di sini bahwasanya seseorang yang sakit itu ada sebenarnya hikmah yang terkandung buat orang yang sakit. Tapi amat sangat disayangkan kemarin, walaupun itu mungkin di dalam hati atau mungkin orang menonton, ada yang belum tahu Abi doa atau mendoakan orang tatkala orang sakit gitu. Coba Abi ulangi lagi, kita agak perlahan, kalau bisa kita ngikuti sama-sama, kan kita juga nanti akan melihat orang sakit. Iya, bisa jadi konten ini sebagian doa buat sahabat-sahabat atau FBI, kalaupun ada yang sakit bisa doain ini, atau kalau yang kita sakit baca doa ini. Tapi kita sapa dulu yang sehat. Atau apa ceritanya sehat kali ya? Dia tuh sebenarnya tak mau ke rumah sakit, tapi sebab tak tahan lagi, tahan kan gitu. Aku pergi juga lah. Tapi udah sampai di sana 1 hari kemudian dirawat atau debar-debar juga. Takut atau tak dapat air raya. Ya dia tuh sehat-sehat kan untuk rawat lah, alhamdulillah. Di samping juga tuh harus berobat. Karena memang kesehatan itu dijaga dan juga dirawat. Iya, betul. Kesehatan itu dibiarkan segitu aja ya. Tapi kan ada baiknya dalam kesempatan ini, sebelum kita bicara tentang doa-doa untuk yang sakit, ucapan terima kasih lah. Oh iya betul. Yang usah tahu siapa aja yang doain nih. Yang doain ya terutama keluarga terdekat lah. Yang pasti keluarga terdekat, ada beberapa keluarga. Kalau mereka bisa hadir alhamdulillah, tapi kalaupun tidak ada mereka mendoakan kok. Iya. Karena doa itu lebih dari segala-galanya. Iya. Jadi atau didoain aja lah ya. Iya. Apa doa? Tapi doa yang baik. Doa. Jadi buat yang Di Jakarta ya, Depok, Jakarta juga ada, doanya Bekasi, Bang Jobai, kemudian Kak Ime, keluarga besar dari Ibu Amnagani, keluarga besar AU dimanapun berada, semuanya turut mendoakan. Kemudian yang di Malaysia Kuala atau menyampaikan terima kasihnya. Pakai bahasa apa? Bahasa Malaysia. Nah, yang di Tanjung Langkat dulu terima kasih buat abang yang paling besar. Menjenguk kita di rumah sakit. Berkat doanya alhamdulillah kita ada sehat. Buat kakaknya di Malaysia walaupun tak dapat datang langsung secara melihat langsung, cuman dari doanya aja lebih dari segalanya. Terima kasih buat keluarga di Malaysia. Terima kasih doanya aja atau kirimannya juga. Kalau bisa kirimnya cepat datang lah. Belum. Tapi kok bisa sehat? Apalagi udah datang. Lebih sehat lagi. Jadi dan buat seluruh fansnya atau sahabat atau FBI dimanapun antum berada, tentunya nih dia si Ato yang kemarin kita ngelihat lemas, tak berdaya, tapi ya kadang-kadang perlu juga Ato nih tak diberdayakan. Ya oke ya, udah. Satu lagi nih buat Anton Dejapu. Oh. Itu kalau pas berdoa untuk makan Anto. Anton Dejavu. Satu Anto inilah bus. Rental. Kalau pas mendoakan Anto cuma cepat sehat tuh. Karena berapa hari ini kami tidak konten Anto kata. Bang John Blok M. Lembah ya kan, tapi di Blok M keluarga besar, Lembah juga doainnya, masya Allah. Ya oke lah, mudah-mudahan saja tentunya harapan kita, kita dari keluarga besar atau FBI kepada sahabat FBI mungkin tidak bisa membalas dengan materi ya, tapi paling tidak kami dari keluarga besar atau FBI mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya
kepada seluruh sahabat atau FBI yang mendoakan. Iya. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Amin, Allah amin, Subhanahu wa amin, ya taala. Rabbal alamin. Nah, saran Ustaz apa Ustaz? Yang jelas kalau berbicara tentang sakit kan bicara tentang sehat. Sebenarnya Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan kita bahwasanya jagalah sehat sebelum datang sakit. Tapi setelah kita sakit kan berarti kita bakal sehat. Nah, ternyata ada beberapa hikmah yang terkandung bagi kita yang sakit tatkala kita mengalami musibah sakit itu. Iya. Ada beberapa hikmah, tapi yang selama ini kita dengarkan satu diantaranya bahwasanya sakit itu bisa menggugurkan dosa seperti gugurnya dedaunan dari pohonnya. Iya, Iya, seperti iya, inilah iya, kalau iya. apabila telah didatangkan suatu bencana, pasti orang mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tapi ketika sedang sehat macam Atu ini sedang kita lupa tuh kayak gitu. Iya. Lupa bersyukur, lupa terima kasih kan gitu. Tapi sesudah datang sakit itu rupanya bisa menghapuskan dosa. Iya, bisa. Dosa kecil lah itu kan. Tapi banyak, bukan hanya itu, dan ada beberapa keterangan disampaikan bahwasanya orang sakit itu juga bisa membuat si sakit itu terhindar dari siksa api neraka. Mungkin masih ada rentetan dari hadis yang pertama tadi menyatakan bahwasanya bisa menggugurkan dosa. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ya, bahwasanya sakit dapat menghindarkan kita dari siksa neraka. Rasulullah SAW bersabda, sakit, demam dan lainnya itu menjauhkan setiap orang mukmin dari siksa api neraka. Dua udah. Jadi udah gugur dosa kan otomatis terhindar dari api neraka. Jadi Betul. gini tuh sebenarnya tuh Iya. awalnya itu kan atau keraknya neraka. Iya, betul. Itu Kan masih gini, keraknya, masih keraknya itu kan. Bukan masih di keraknya Di kerak paling bawah. kali. Di kerak paling bawah itu ya. Tapi karena sakit naik dia. Nah, jadi apinya naik tuh nggak sampai bawah tuh. Jadi enggak. Akhirnya sakit lagi kemarin atau sakit lagi ya. Nah ini atau udah nggak ke neraka, Iya. jadi ke surga deh. Alhamdulillah. Terus tadi masih ada yang tergantung atau mau kita lanjutkan hikmahnya tadi? Lanjut. Nah, hikmah ya, kita lanjutkan hikmah yang berikutnya. Kalau tadi sudah menjauhkan diri dari siksa neraka, ada menghapus dosa, ada juga ini merupakan sumber kebaikan bagi si sakit. Sumber kebaikan. Sakit juga bisa menjadi sumber kebaikan bagi muslim yang bersabar, tapi dengan catatan menghadap itu sabar dan tidak mengeluh. Ya Allah, aku sakit aja enggak, tapi bersabar. Karena iza asobatmu musibah memang dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi di ujungnya kan kita harus menerima tingkat yang tertinggi di atas sabar, padahal masih ada ya. Sabar tuh level paling rendah paling menerima rendah justru. musibah. Ah. Boleh disampaikan? Boleh. Iya. Jadi ketika ditanya kepada Rasulullah, kaifa asbahtum, kata Rasulullah, asbahna mu'minina billah. Kami Iya, masih iya. beriman kepada Allah. Wa ma adamatu imanakum, kalau betul-betul kalian masih beriman, apa tanda-tandanya? Yang pertama adalah nasbiru alal bala. Sabar. Bersabar dengan segala cobaan. Cobaan. Ya itu level paling rendah. Paling terendah. Naik kedua adalah nashkuru ala rakha. Bersyukur dengan segala kesempatan, setelah pulih, Iya, senang bersyukur, balik, syukur, alhamdulillah. atau apapun kondisinya sakit juga syukur, gitu. Tetapi yang level paling tinggi dalam menerima musibah adalah wanardo bil qada. Ridho dengan ketentuan. Memang kita ridho bahwa sakit itu dari Allah, maka ucapan ridho itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah maka kadang-kadang sahabat kita terkejut atau dalam keadaan posisi sakit kenapa diucapkan innalillahi. Termasuk juga kita harus sampaikan Jadi kita harus bicara bahwasanya sahabat TBI ungkapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bisa di semua musibah. Ya, walaupun kita ada mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya betul, segala sesuatu itu dari Allah, penyakit dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang yang hidup juga awalnya waktu dia hidup dari Allah dan setelah mengalami kematian pun juga dari Allah. Barang yang terbakar karena ada kebakaran itu barang itu dari Allah, titipan, dan akan dikembalikan lagi kepada Allah. Seperti itu. Sampai-sampai ya Ustadz, Ya. tolong dibenarkan, ditegaskan, atau salah tolong dikoreksi. Sampai-sampai mati lampu pun Iya, benar. itu merupakan musibah, betul nggak? Betul lah, Kita tahu musibah. tuh. Malah tidak pernah disampaikan juga tuh. hari itu kan. Iya, betul. Begitu mati lampu, kita kadang-kadang malah karena apa ini latah, kadang-kadang
keluar kata-kata Kata-kata yang agak ini, kurang iya, baik betul. didengar. Ya. Baik, lanjut Ustaz, apa hikmah yang Oke, berikutnya? itu tadi yang ketiga. Yang keempat, orang sakit itu biasanya cenderung dia lebih mengingat Allah. Yang Ato bilang tadi. Cenderung mengingat Allah. Karena apa? Allah SWT telah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Quran surat Al-An'am ayat Ato 42. lah. Nah, ini kan Ato yang baru sakit nih, yang mudah-mudahan kita nggak sakit lah. Ya. Apa yang Ato rasakan waktu sakit dan setelah sakit sehat nih? Apa perasaan Ato? Tadi ketika Atuk sedang sakit, Oh. memang setiap orang sakit itu pasti merasakan itu, rasa takut itu datang. Takutnya satu, karena amal kita belum banyak. Allah. Apabila nanti ketika kita diambil Allah, kita mesti rasa persiapan kita belum banyak. Itu yang Atuk takutkan. Kedua, sesudah sehat ini, ya tuh jagalah apa yang menyebabkan menimbulkan tadi maka sakit itu, ya dijagalah pola makan kita, ya agar sehat. Nah, itulah yang Artinya ya. sakitnya Ato semakin dekat dengan Allah, Betul. sembuhnya Ato harusnya Lebih dekat makin kepada dekat Allah. dengan Allah. Iya, betul begitu. Gitu. Karena dikasih second chance, ya Terus kan? kesempatan kesempatan yang kedua. kedua. Ada kesempatan lagi. Iya. 4. Nah, ada Satu lagi. Nah, Seorang sakit itu biasanya dia lebih optimis. Tahu tuh? orang yang udah sehat itu cenderungan hidupnya makin semangat gitu loh. Karena dia Kayak nggak Ato lah kenal tadi. orang. Oh, serius dulu. Jadi kan Oh. begitu. Kayak mana cerita tuh yang asar tiba-tiba perutnya enak. Oh, Ato langsung Awalnya kena. gimana? Awalnya Cerita kan? Gini, Oh, semalam itu kan Sakit. ditanya lah sama Kaimah. Bunda lah, Bunda Ima. Bunda Ima. Bunda Ya, Ima. Bunda Ima. Assalamualaikum. Ya, selamat ya cucunya juara ini ya. Ya, amin. Ikut tahfiz itu ya. Jadi Lanjut. kan, Ato bagaimana tuh, udah ada perubahan katanya. Jadi kan belum ada perubahan, Ato nggak munafik lah. Dia ceritakan apa yang sebenarnya terjadi kan gitu. Iya. Memahami mah dalam satu hari 2 kali kumat. Oh. Jadi kata dia coba ini, kita coba lah. Tapi alhamdulillah berkat saran Bunda Ima nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Terima bagi kasih. ilmu dia kan, terima kasih ilmunya. Apa itu sarannya? Katanya tolong dibuat kanji dengan gula batu. Oh, bisa juga masukkan tuh. Iya, kan artinya bukan Ah. teman-teman atau sahabat TV yang sakit, mungkin ini ada salah satu solusi. Ya, Atau iya. makan apa tuh? Tradisional termasuk. Oh. Iya. Dan herbal nih kan? Iya hebat. Ah, Jadi ada yang menyarankan sahabat FBI, katanya apabila Anda mengalami suatu gejala lambung, ya konsumsilah sebelum ke dokter, konsumsilah itu dulu kanji dengan gula batu. Gula Gula batu batu ya. gitu. Udah seperti macam melepat lagi ya. Jadi makan gitu. Iya, karena itu lem itu. Oh, Lem. iya. Lem. Seperti mengelem yang luka-luka. Iya, gitu. betul. Tutup lagi. Karena memang sakit itu karena ada luka. Iya, ada luka. Tapi Jadi gini, gini, tapi kita harus garis bawahi juga, boleh kan? Iya, iya betul. Karena misalnya Ustadz kan juga udah pernah mengalami Hmm. seniornya asam lambung. Iya, betul. Jadi artinya apa? Satu penyakit dengan satu obat dengan orang berbeda-beda nanti. Iya. Ya, kita berharap, iya. kita berharap misalnya ada orang yang labu cocok. Iya, Nah, betul. kebetulan betul, kita tak iya. cocok. Ada orang yang kanji cocok, kita tak cocok. Iya. Ada orang mungkin obat-obat yang lain, tapi ini kan alternatif. Nggak, kalaupun dimakan, kalaupun nanti itu tak cocok dengan kita, minimal kan kita kenyang seperti makan lepak, ya kan? Manis pula, ya kan? Jadi nanti takutnya jangan ada sahabat IBM yang gitu. Itu udah kami coba. Enggaknya. Itu tak adanya tuh. Ya. Mungkin ya Balik lagi, serasi ya. balik lagi Sebenarnya, semuanya. itu bahwa Iya. harusnya kita paham dari Allah dan yang maha Balik penyembuh lagi. itu kan Allah. Iya. Tapi boleh lah secara kesehatan medis ya. Ya, Boleh juga Abi sampaikan Boleh, di sini. Mudah-mudahan tidak salah. Mohon dokter koreksi kalau salah. Jadi masalah lambung itu ada dua dalam istilah medis. apa itu? Ada yang namanya gangguan lambung, Oh. itu dikenal dengan dispepsia. Oh, Itu gangguan lambung. Nah, dispepsia, dispepsia itu gangguan lambung, dan biasa gangguan lambung ini hanya apa begah-begah gitulah, Oh, nggak nyaman, iya, nggak betul, enak iya, gitu. betul. Tapi kalau udah merasa sakit, ada rida itu namanya gastritis. Oh. Gastritis itu namanya luka lambung. Berarti di Luka lambung lambung. ada luka. Yang ada kata seperti ger itu apa? Itu mungkin singkat. Ya, mungkin lah, gastritis ya betul lah. Iya. Gastritis itu sudah mengalami ada luka di lambung, dan ini memang beda akhirnya Ya. penanganannya beda, Ustaz Beda. ya. Apakah dia sekedar untuk dispepsia, gangguan lambung, atau sudah levelnya ke luka lambung. Nah, ada satu lagi tuh. Ah, Bagi penderita yang seperti ini, yang pertama dia harus jaga makanan.
Atuk ini agak susah. Maksudnya dijaga aja apa Iya, dijaga gitu. Dijaga. Adalah. Ya kan dijaga aja supaya alat jangan datang gitu. Bahasanya kita perbaiki, jaga pola makan. Ya. Itu dia. Iya. Itu satu. Kemudian yang kedua, jangan salah, sahabat ATBI, tidak hanya orang yang menderita yang gangguan lambung, tidak hanya ada hubungannya sama lambung saja. Semua itu bermuara di sini, di mindset. Jadi kalaupun misalnya makanan kita bagus, sekali bagus, ininya tak bagus, maaf, kita harus sampaikan itu bisa kembali ke semula. Jadi juga harus fresh, harus enjoy, harus segala sesuatunya. Jangan, bukan kita tak mau memikirkan sesuatu, kita makhluk sosial yang tentu kita berpikir untuk kemanusiaan, untuk sosial, anak, keluarga, istri dan sebagainya. Akan tetapi memang segala sesuatu itu muaranya diantaranya dari apa kita pikirkan gitu. Ya macam ini kan banyak dokter mengatakan dan banyak juga sahabat-sahabat dia menyarankan jangan terlalu banyak stres. Iya. Stres, hilangkan stres. Kadang-kadang terpikir tuh bagaimana kita tak stres? Iyalah. Pikiran punya kita belum selesai. Ya. Ada stres Ya, jadi ginilah, kalau gitu sahabat atau ABI kalau memang sayang sama Ato, Iya. Biar sakitnya nggak muncul lagi, Dan nggak stres lagi. ya nggak stres lagi, sering-sering lah nonton ini. Iya. Ya kan, Oh. sering-sering Dan nonton. di-share. Kan kita punya grup, ada Ah. linknya kirimkan. Iya, bantu, Bantu ya, bantu. tolong biar nggak sakit lagi abang kami ini, kasihan dia. Meskipun- Itu yang buat dia asam lambung itu. Karena ini nggak sampai-sampai. Jadi semalam pun begini, aku sedang menahankan sakit ini, tiba-tiba adalah WA dari Malaysia ini. Ini Malaysia bukan orang lain ini, termasuk mama Iya. awak lah. Siapa yang Oh. sakit ini teringatnya? Iya, iya. Atau bilang lah, Atuk yang sakit. Kenapa? Nah, ceritakan asam lambung. Aduh mak, kalau asam lambung, saya udah duluan mengalaminya. Oh. Cuman dia ngasih saran juga, mungkin itu juga Apa mungkin itu? bisa menyembuhkan kita. Tapi tak tahulah yang mana itu dapat Iya, menyembuhkan. Apa iya. katanya? Minum susu kaleng tanpa gula, pakai air suam aja katanya. Itu orang Air bilang. panas. Air panas. Hangat. Udah hangat Suam. kuku lah gitu. Ya suam dan hangat kuku. Itu diminum setiap hari. Mudah-mudahan insya Allah katanya. Tapi terima kasih ya buat Mamanda yang telah mengasih saran. Nama siapa? Sebut Ah, aja. Oh iya, namanya ini Di mana Mama? Yunus, apa? Malaysia. Ian Malaysia. Mamanda Malaysia. Mamanda Malaysia namanya suami dari adik mak lagi. Ah. Istri dari adik mak. Istri. Istri dari adik mak. Itu kami manggilnya Tetek Rayu saja. Oh. Tapi dalam Terima kasih, Dek. sekarang ini setelah dia mengasihkan apa gitu ramu-ramuan seperti untuk obat yang kita alami, dia pun rupanya mengalami juga sakit. Jadi kami minta Ya, kepada doa. SMS, Oke. Kalau Iya. gitu, ini kan kesempatan kedua. Iya. Berarti kita kasih juga kesempatan ke Abi Padli. Kita sama-sama Abi Padli yang memimpin, kita ikuti. Jadi sehingga kita seperti menghafalkan. Jadi bisa juga untuk orang lain. Oh, iya, Nah, dan nanti boleh, siap. udah bisa kita tutup nanti. Ya, betul Iya, betul iya, ya. iya, betul. Baik, sahabat atau FBI dimanapun berada, Iya. kesempatan ini juga kita akan memberikan tutorial Ah, ya. Iya. Doa yang ada di dalam Al-Quran buat kita yang sakit Ya. kita bacakan, Iya. dan doa dari Rasulullah buat orang yang sakit kita mendoakannya. Ya, Gitu tapi kita kira-kira. ikut tuh. Ah. Seakan-akan kita ini adalah penonton. Oh atau gitu. sahabat FBI. Oh, Jadi bisa mendoakan jadi. orang yang sakit lah. Iya, Iya, iya. iya. Jadi ikut ya tuh. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan buat yang mengalami atau yang sedang sakit. Oh, Jadi iya. kalau sahabat atau FBI sakit, ini doanya di dalam Al-Quran. Doa untuk orang yang Doa sakit. kita Yang mengalami sakit. Iya. Ya, Tentunya orang yang membacakan atau yang untuk diri Kita ini, dia yang kita. membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu Wa idza maritu fahuwa yashfin. wa huwa yasfin. Ulangi lagi tuh. Ya. Wa idza Wa idza maridtu maritu fahuwa fahuwa yashfin. Yasfin. Apabila aku sakit, Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Allah lah yang menyembuhkan. Sekali lagi. Iya, iya. Wa idza maridtu Wa idza maritu
fahuwa yashfi. Fahuwa yashfin. Apabila hamba sakit, Apabila hamba sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Allah lah yang menyembuhkan. Amin. Itu doa kita Untuk diri yang sendiri. mengalami Untuk sakit, diri sendiri. sakit apapun, Iya, iya, lagi iya. flu, lagi pilek, lagi kena apapun, itu doanya. Nah, Tapi singkat aja doanya ya, Singkat. nggak terlalu rumit lah. enggak, Iya, karena iya. memang yang maha Mudah penyembuh dihafal. itu siapa? Tapi- Mudah dihafal. Tapi itu pun kadang banyak yang nggak hafal. Atau coba ulangi sendiri. Iya belum hafal karena dari baru ini diungkapkan. Nanti tonton ini ya. Tonton ini. Itu Iya. maksudnya. Kemudian kita yang mendoakan orang yang sakit. Ya, untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas, Allahumma rabbanas azhibil ba's, Adhibil ba'sa. ishfi. Isfi. Kita sebutkan namanya boleh. Ya Allah, Ah, Isfi sembuhkan misalnya Ah. Ishfi Junaidi Arjuna Caniago. Isfi. Isfi Junaidi Junaidi Arjuna Arjuna Caniago. Caniago. Karena kita mendoakan orang. Orangnya, iya. Boleh juga nggak kita sebutkan karena Ya, kita niatnya kita kan nggak ada orangnya. doakan, ya. Ah. Tapi supaya memantapkan doa untuk siapa tertuju, boleh kita tambahkan nama. Dan itu ishfinya 3 kali gitu. Oh, 3 kali sebut. Ya, kita ulangin ya. Iya. Allahumma rabban nas, Allahumma rabbanas. azhibil ba's, Adhibil ba'sa. ishfi, Ishfi. ishfi, Ishfi. ishfi, Isfi. anta syafi, Anta syafi. la shifa'a La shifa'a illa illa shifa'uka, shifa'uka. la yughadiru La yughadiru saqama. Sakoma. Itu bagian dari doa yang kita doakan buat orang yang sedang Ya, kita sakit. juga penjelasan doa tadi mana. Ya, maknanya ya. Supaya lebih- Ya Rabban nas, duhai Allah yang mengatur manusia. Iya. Azhibil ba'sa, ya Allah, hilangkanlah penyakit, Iya. angkatlah penyakit, Buanglah buanglah penyakit. Ishfi, sembuhkan ya Bukanlah Allah. siapa? Ishfi, sembuhkan ya Allah. Ishfi, ya Allah. Sembuhkan. Sebutkan namanya boleh. Anta syafi, engkau yang maha penyembuh ya Allah. Iya. Anta syafi, engkau yang maha penyembuh ya Allah. La shifa'a, tidak ada obat. Iya. Illa shifa'uka, kecuali Obatmu. obatnya Darimu. itu darimu ya Allah. Mm-mm. Shifa'uka, shifa'an yang benar-benar menjadi obat. Iya, iya, iya. La yughadiru, janganlah ada membekas. Iya. Artinya kalau ada sakit hilang habis, Sembuh jangan habis. ada lagi. Sembuh Tak total tersisa lah. lagi. Iya. Kalau pernah tahu OTDJ, sehat. Waktu pernah di OTDJ, Ah, sembuh sembuh total. total lah. Tidak terjadi lagi. Iya. Ya, azibla ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Jangan ada yang membekas apapun dari itu. Sedikit pun tidak ada Jadi bekas makna sedikit. dari doa. Iya. Ya, biasanya ada doa yang lain ditambah dengan biadika syifa. Ya, di tangan Dengan bola. tanganmu lah ya Allah kesembuhan itu. Biadika syifa. Hmm. Ya, dengan tanganmu ya Allah. Biadika syifa la ka syifa illa anta. Enggak ada kesembuhan kecuali kesembuhan itu datang. Iya. Iya. Jadi kan Oh. judul kita hari ini kan sebenarnya Atuk sudah diberi kesempatan kedua. No. Iya. Jadi dengan hikmah yang 5 tadi, Atuk perbaikilah segala sesuatunya. Jadi Ah. maaf cakap atau potong sebentar, memang kali diberi kesempatan yang kedua itu, yang kesempatan pertama itu udah habis lah. Iya. Jadi jaga yang satu lagi Iya. tinggal. Saya rame tinggal satu Iya, ya. mana tahu Jaga itu. sekali lagi udah nggak ada lagi kan. Maksudnya maksud Iya. kesempatan 2 kita Iya, dikasih kesempatan lebih- kedua. lebih Tapi mendekat. Allah ini kan ada kesempatan ketiga, keempat kan gitu. Lebih mendekatkan lagi kepada Oke. dia. Ini hanya apalah bahasa kita manusia biasa bahwa Hmm. bersyukur Allah kasih Iya. kesempatan lagi untuk kembali sehat. Oke. Ya, baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih doa dari semuanya. Iya. Dan tadi juga kita udah berbagi doa dan Hmm. juga berbagi informasi bahwa ada hikmah buat orang yang sakit. Iya. Dan hikmah ini menjadikan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Iya. Dari kami atau FBI F Fadli. B. Bustan. Iyo. Salam atau FBI, bersyukur, tersenyum dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dihafal ya doanya, doakan orang lain, doakan diri sendiri biar kita semua sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Terima kasih.